Pada video ini, saya akan menjelaskan persamaan bentuk eksponensial. Maksudnya adalah kalau seandainya kita menemukan persamaan yang di sana adalah ada bentuk pangkatnya. Aturan yang pertama adalah kalau dia memiliki bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang berbeda, maka bisa dipastikan dia apa fx-nya atau pangkatnya juga sama. Seperti yang paling sederhana yaitu 2 pangkat. Tentukan nilai x gitu ya. Pertanyaannya biasanya seperti itu yang memenuhi persamaan. Yang pertama adalah 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 4. Ini mudah ya, pasti x-nya sama dengan 4. Karena bilangan pokoknya udah sama, maka pangkatnya juga sama. Tapi bagaimana? Tapi dengan syarat A-nya positif ya ini. A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1 gitu ya. Nah, yang kedua, gimana kalau dia berbentuk bilangan pokok yang beda tapi punya keterkaitan? Contohnya adalah seperti ini. Maka kita ubah ke dalam bentuk bilangan pokok yang sama dulu. 27 itu 3 pangkat 3 ya. 9 itu 3 pangkat 2. Maka kalau bentuknya seperti ini, bilangan pokoknya udah sama, gunakan sifat eksponen supaya jadi kesatuan bentuk pangkatnya. Dari sini, bilangan pokoknya udah sama, pasti pangkatnya juga yang 3x dan 4 sama. Sehingga 3x sama dengan 4, maka nilai x-nya adalah 4/3. Begitu. Itu adalah contoh pertama dari bentuk persamaan eksponen. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya A pangkat fx sama dengan 1? Salah satu sifat eksponen, berapa pangkat 0? Udah ketahuan. Nilainya adalah ini, kalau bentuknya seperti ini, maka fx-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena A fx-nya diganti 0, A pangkat 0 nilainya 1. Maka contohnya seperti apa penggunaan sifat ini? Misalkan saya punya 3 pangkat 2x dengan pertanyaan yang sama ya, mencari nilai x yang memenuhi, maka 2x tambah satunya atau bentuk pangkatnya itu pasti 0, maka 2x sama dengan min 1, maka nilai x yang memenuhi adalah min 1/2. Seperti itu. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah ketika dia itu bentuknya eh, persamaan kuadrat yang memuat eksponen, yaitu misalkan A eh, ini bentuknya misalkan B pangkat 2x gitu ya, ditambah bukan B, M deh gitu ya. Ininya yang B, ini mx plus C gitu ya, sama dengan 0. Maka kita bisa ubah M pangkat X-nya menjadi suatu fungsi yang lain atau variabel yang lain yaitu Y, maka persamaan yang tadi kita bisa ubah ke dalam bentuk A M X gitu kan boleh ya pangkat 2 karena 2 kali X sama dengan 2X juga ditambah B MX. Nah udah sama nih sama-sama MX ya. Nah MX-nya kita ubah ke dalam bentuk Y kayak gini. Nah sehingga kita bisa menentukan persamaan Y yang variabelnya Y yang memuat nilainya berapa Y-nya terus ubah ke dalam bentuk X. Contohnya seperti apa? Contohnya kita diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan seperti ini. 3, 2 pangkat 2X ditambah 4, 2 pangkat X gitu ya. Yang ini aja deh. Ditambah 4 sama dengan uh, sama dengan 0. Kayak gitu. Maka kalau bentuknya seperti ini kita bisa ubah ke dalam bentuk 2 pangkat X dikuadratkan min 4. Ini tetap 2 pangkat X tambah 4. Terus kita pakai pemisahan variabel lain misalkan pakai Y tadi. Y kuadrat
min 4Y plus 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi Y kurangi 2 kuadrat sama dengan 0. Maka kita punya nilai Y-nya sama dengan 2, sehingga karena Y-nya itu nilainya tadi 2 pangkat X ya. Y-nya kan nilainya 2 pangkat X. 2 pangkat X nilainya 2. Maka X-nya nilainya adalah 1. Seperti itu penggunaan eksponen, persamaan eksponen, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Semoga video ini membantu untuk memahami persamaan eksponen.